Pemirsa Intens Investigasi. Wanita yang kuat akan selalu bangkit, walau sekeras apapun badai pernah menerjang mereka. Ya, kalimat bijak itulah yang seolah pantas disematkan untuk sosok Sarwenda. Mengingat pasca bercerai dari Ruben Onsu, Sarwenda pun lebih memilih bangkit dan bersemangat kerja mencari cuan demi ketiga anaknya dibanding meratapi kesedihan. Benarkah meski kini sibuk beraktivitas, namun Sarwenda pun tetap mempunyai waktu dengan anak-anak. Seperti Sarwenda yang sudah berada di rumah saat anak-anak pulang sekolah. Dan mengingat anak laki-lakinya Betran Peto yang sudah mulai kuliah, benarkah Sarwenda memberikan uang jajan untuk Betran sebesar gaji UMR? Secara eksklusif, Sarwenda pun mengajak tim Intens Investigasi untuk melihat kesibukannya melakukan photoshoot untuk kebutuhan bisnis fashionnya demi mendapatkan pundi-pundi rupiah karena kini sudah tidak lagi bergantung kepada Ruben. Selain itu, seperti apa juga perjuangan Sarwenda untuk anak-anaknya yang rupanya tidak hanya soal keuangan saja, namun juga mendukung hobi anak-anaknya. Salah satunya adalah Onyo yang sangat hobi sekali bermain sepak bola. Hingga tim Intens Investigasi pun diberikan kesempatan secara eksklusif untuk melihat Onyo bermain sepak bola. Hingga Onyo pun menunjukkan skill mumpuni yang dimiliki bagaimana ia berhasil mencetak banyak gol. Dan bagaimana pula saat Sarwenda mendapatkan pesta kejutan ulang tahunnya yang ke-35 dari keluarga, sahabat, dan karyawannya pada Agustus lalu. Hingga Sarwenda pun mendapatkan kado berupa buket uang dengan jumlah yang fantastis dari Ruben Onsu. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Seperti diketahui, sejak September 2024 lalu, Ruben Onsu dan Sarwenda telah resmi bercerai lantaran sudah tidak ada kecocokan lagi yang menjadi alasan keduanya bercerai. Setelah bercerai dari Ruben Onsu, Sarwenda yang kini menjadi single mother pun tidak ingin berlarut dalam kesedihan. Ia pun kembali bangkit demi ketiga anak-anaknya, Betran, Thalia, dan juga Tania. Sarwenda yang dijumpai secara eksklusif oleh tim Intens Investigasi pun mengaku bahwa ia harus bangkit dari keterpurukan demi anak-anaknya yang kini sudah mulai tumbuh besar. Untuk itu, sebagai orang tua, Sarwenda pun menekankan jika ia menghadapi masalah harus diselesaikan secara pelan-pelan dan ia pun harus tetap semangat karena jika terus bersedih, hal tersebut akan membuat anak-anaknya ikutan bersedih. Ya, pasti harus bangkit karena kan gimana pun anak-anak aku kan udah besar ya, jadi mereka semakin bertumbuh makin susah untuk ya udah nanti aja mereka juga banyak yang kritis juga anak-anaknya gitu, jadi ya harus dijelaskan dan nggak mau kabur dari masalah juga gitu. Jadi kalau ada masalah ya harus selesaikan pelan-pelan gitu. Sekarang waktunya untuk membenahi semuanya, bangkit lagi, menjalani hidup lagi, dan ya harus semangat karena kalau misalnya akunya nggak semangat, akunya sedih, nanti anak-anak aku lihat aku sedih, mereka juga pasti ikutan sedih. Aku mah dijalanin aja, enjoy aja gitu. Kalau misalnya dipikir ya pusing, stres gitu kan, dia dibawa enjoy aja gitu ya, kita kerja aja, yang penting kerja halal, happy gitu bawaannya. Karena kan kalau misalnya kita merasa itu beban, akan makin stres lagi, pusing lagi, drop lagi gitu.
Setelah hidup terpisah dari Ruben Onsu dan menempati rumah barunya pasca bercerai, Sarwenda pun kini mulai mensiasati untuk dapat membagi waktu untuk dirinya dan ketiga anaknya. Cara yang kini sudah berjalan menurut Sarwenda sudah cukup efektif, di mana ia pun harus bangun lebih pagi dari biasanya demi mengurus segala keperluan ketiga anaknya, dari keperluan sekolah hingga memasak untuk makan anak-anaknya setiap hari. Dan setelah anak-anaknya berangkat sekolah, Sarwenda pun mulai disibukkan dengan segala aktivitas dan juga kesibukannya di luar rumah, mencari cuan untuk anak-anaknya. Menariknya, meski kini mulai sibuk bekerja, Sarwenda mengaku tidak ingin kehilangan momen penting bersama anak-anaknya. Hingga semaksimal mungkin, ia pun bisa pulang cepat ke rumah sebelum anak-anak pulang sekolah. Sehingga saat anak-anak pulang sekolah, dirinya pun sudah berada di rumah dan menyapa ketiga anaknya. Nggak keberatan sih, maksudnya ya udahlah, aku jalanin aja, nikmatin aja. Capek pasti ada gitu, lelah pasti ada. Apalagi kan sekarang bangun udah lebih pagi lagi karena aku ada syuting pagi. Jadi bangunnya aku lebih pagiin lagi, kayak jam 4 subuh aku udah bangun buat masak dulu, habis itu langsung beres-beres, habis itu anak-anak pergi sekolah, aku juga pergi syuting gitu langsung. Tapi ya di satu sisi anak-anak lebih senang aku aktivitas pagi di luar karena pada saat mereka keluar juga, jadi pada saat mereka pulang aku juga udah ada di rumah. Diakui oleh Sarwenda bahwa kini ia pun harus lebih giat lagi bekerja untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah untuk kebutuhan dirinya, terutama untuk anak-anaknya. Namun lantaran kebutuhan ketiga anaknya berbeda, Sarwenda pun memberikan jatah bulanan untuk uang jajan Onyo sebesar kurang lebih gaji UMR di luar uang bensin dan juga tol. Lantas, apakah alasan Sarwenda memberikan uang jajan untuk Onyo sekaligus selama sebulan? Benarkah hal itu dilakukan agar Onyo bisa belajar bagaimana cara mengelola keuangannya sendiri? Ya nggak tahu, maksudnya kalau ngomongin nominal setiap orang beda-beda lah gitu. Ya menurut aku banyak, belum tentu menurut orang lain itu banyak. Menurut aku cukup, belum tentu menurut orang lain cukup kan gitu. Jadi kemarin itu pas ini ya UMR lah, terus aku nanya baru, UMR emang berapa? Aku kan kurang tahu ya, maksudnya kalau handle keuangan gitu kan kurang tahu gitu. Jadi ya cukup lah menurut aku itu buat kebutuhannya dia. Sebenarnya ya menurut aku ngajarin dia gimana cara dia manage uang dia sendiri gitu loh. Nggak mau kita yang harus ambil keputusan, nggak mau aku yang harus nentuin gitu. Ya pokoknya per bulan Onyo ada uang jajan sekian gitu, terserah gitu. Tapi kan kalau misalnya bensin, tol ataupun makan apa-apa kan kalau misalnya di rumah itu kan sebenarnya udah difasilitasi semuanya gitu ya kan. Pokoknya ya kebutuhan anak-anak aku sama Ayah Ruben selalu komunikasi kok. Kalau misalnya kebutuhan anak-anak, maunya anak-anak selalu mendapatkan kenyamanan gitu loh. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari termasuk uang jajan anak-anaknya. Sebagai single mother, Sarwenda pun kini mulai kembali membangun bisnis yang sudah lama ditinggalkannya. Seperti terlihat saat tim intens investigasi meliput secara eksklusif kegiatan Sarwenda saat melakukan photoshoot untuk kebutuhan bisnisnya demi mendapatkan pundi-pundi rupiah. Diakui Sarwenda, kini ia pun sudah tidak lagi bergantung kepada Ruben Onsu. Pemirsa, ini sekarang aku lagi mau photoshoot. Kebetulan maklum ya, kita harus mulai berkarya. Jadi ya berbisnis lagi gitu. Jadi aku lagi dulu kan emang aku ada jualan baju gitu. Sekarang baru mau fokus lagi gitu. Temanya anak-anak Gen Z. Kayak ya simple aja, tapi aku kan emang suka warnanya rada soft gitu, pastel-pastel. Jadi ya disesuaikan tema, terus pakai kayak gini biar tetap berwarna gitu loh.
logo SW ini, SW kan nama aku Sarwenda, SW Sarwenda biasanya gitu kan. Terus kita pakein love aja biar menebar cinta di mana-mana. Lalu, seperti apa pula perjuangan Sarwenda untuk ketiga anaknya yang rupanya tidak hanya soal keuangan, namun juga mendukung hobi mereka. Salah satunya adalah Onyo, hobi bermain sepak bola. Hingga tim intens investigasi pun diberikan kesempatan secara eksklusif untuk melihat Onyo bermain sepak bola. Dan Onyo pun menunjukkan skillnya, hingga ia pun berhasil mencetak banyak gol. Hai, aku Feby Marcelia mau ngingetin jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Perjuangan Sarwenda untuk anak-anaknya tidak hanya soal keuangan saja, namun juga mendukung hobi ketiga anaknya. Salah satunya adalah Onyo yang sangat hobi bermain sepak bola. Beberapa hari yang lalu, tim intens investigasi pun diberikan kesempatan secara eksklusif untuk melihat Onyo bermain sepak bola. Dan saat bermain bola di lapangan bersama teman-temannya, Onyo pun juga menunjukkan skill mumpuni yang dimilikinya. Dan ia pun berhasil mencetak beberapa gol. Tujuannya itu buat latihan bulan November gitu. Bulan November semoga nanti pas turnamen buat bulan November kita pasti menang dengan sepatu andalanku warna ungu. Nice. Nice. Ini aku lagi sama teman-teman dari klub AGP. Ini kita mau turnamen tanggal 30 November. Babak 1 kita kalah 6-2, babak 2 kita menang 8-7. 2 tahun tuh udah suka bola gitu. Naiknya umur, bertambahnya umur, maksudnya itu udah mulai tuh cinta bolanya udah luar biasa tuh. Pertama aku belum suka nyanyi gitu. Nyanyi tuh kayak bisa nyanyi cuman gak terlalu konsentrasi sama nyanyi. Gitu, masih fokus di bola dulu. Kalau dari dulu pengen ada rencana, tapi kalau untuk sekarang hobi-hobi aja lah ya. Fokus di nyanyi aja dulu deh. Mereka mah terserah gitu, tapi mau fokusnya yang mana harus pilih salah satu. Kalau ngejalanin dua-duanya ntar bingung gitu. Pilih salah satu, sukanya yang mana. Kalau mau bola tekunin bola, ya dilesin bola. Tapi kalau mau nyanyi ya fokusin nyanyi. Aku juga kalau nyanyi tuh harus perlu banyak les lagi. Kemarin dibeliin sepatu sama ayah, dibeliin satu juga sama bunda. Kemarin pas bunda libur dari luar negeri, dibeliin sama bunda sepatu. Itu sepatunya enak banget dipakai. Itu aku siapin, jadi sepatu dari bunda sama ayah itu aku siapin buat turnamen. Akan hobi Onyo tersebut, Sarwenda pun juga sangat mendukung hobi putranya tersebut. Sarwenda pun menceritakan, jika dulu Onyo pun sempat ikut sekolah sepak bola, namun berhenti dan baru aktif kembali setelah mulai kuliah, lantaran di tempat kuliahnya terdapat klub bola. Namun, sebagai ibu, Sarwenda pun mengingatkan, jika Onyo harus mampu membagi waktunya antara kuliah, karirnya di dunia entertain, hingga hobinya bermain bola. Lalu benarkah sebelum masuk kuliah di universitas tempat di mana Onyo sedang menjalani pendidikannya pada saat ini, Onyo pun rupanya sempat meminta kepada Sarwenda dan Ruben Onsu untuk kuliah di universitas yang berbasis pendidikan sepak bola. Dulu tuh dia sebenarnya pas pertama kali datang dia tuh ikut sekolah bola, terus udah kayak gitu nggak dilanjutin kayaknya, kan aku iya, jadi terus udah kayak gitu sekarang dia ikut main aja. Nah di kuliahannya kebetulan ada klub bola juga, terus dia juga ada klub-klub bersama senior juga gitu. Jadi dia makin seneng lah, bisa membagi waktu ketika dia main bola, ketika dia emang kuliah, ketika dia fokus dengan karirnya bernyanyi. Ya kalau misalnya ada tawaran mungkin ya kalau jadi atlet, tapi aku juga nggak tahu kalau jadi atlet tuh kayak gimana cara latihannya, atau mungkin dia kan juga ada kuliah gitu ya, lihat aja lah nanti karena belum kepikiran ke sana jadi nggak tahu.
Lalu, seperti apa pula? Sebelumnya, Sarwenda yang sempat mendapatkan pesta kejutan ulang tahunnya yang ke-35 dari keluarga, sahabat dan karyawannya pada Agustus lalu, hingga Sarwenda pun mendapatkan kado berupa buket uang dengan jumlah yang fantastis dari Ruben Onsu. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Sebelumnya pada akhir Agustus lalu, Sarwenda di hari ulang tahunnya yang ke-35 mendapatkan kejutan dari anak-anaknya, orang tua, kerabat hingga sahabat-sahabatnya. Ya, melihat kesibukan kerja dan waktunya yang banyak tersita untuk mengurus anak-anak, membuat Sarwenda tidak terbayangkan akan mendapat kejutan di hari ulang tahunnya. Yang kala itu, proses perceraiannya dengan Ruben Onsu pun masih bergulir. Maka, inilah liputan tim Intens Investigasi secara eksklusif, kemeriahan suasana dan juga kejutan ulang tahun Sarwenda yang ke-35 beberapa waktu lalu, di mana Sarwenda pun mendapatkan kado berupa buket uang dengan jumlah fantastis dari Ruben Onsu. Kita ingin gue happy birthday, nanti dibeli dan potong kue selanjutnya. Potong kuenya sekarang juga. Ya semuanya buat datang, aku rada kaget sebenarnya karena kan cuma mau makan sama anak-anak tadinya, terus udah kayak gitu. Maksudnya bilangnya ya udah simpel-simpel aja karena kan bukan anak gaul ya, jadi nggak tahu makan di mana, jadi mereka yang udah nyariin tempat buat makan. Jadi thank you semuanya. Selamat ulang tahun. Oh, buket uang itu ternyata dari ayah. Jadi udah ngajak juga, emang makan-makan keluarga kan gitu. Pada saat yang ulang tahun ayah gitu juga udah bilang kalau misalnya ngucapin juga ke ayah, nyiapin juga hadiah buat anak-anak kan pergi sama ayah kan. Terus kan kebetulan aku emang ada acara di luar negeri pada saat itu. Diundang. Enggak, kalau aku malahan aku kasih taunya gitu kalau misalnya hari ini ada acara makan keluarga kan gitu. Terus ternyata aku tanya tim aku, mereka juga ada undang gitu buat surprise gitu. Anak-anak tadi malam mereka bikin cupcakes gitu. Terus katanya Onyo kadonya bentar ya Bun, aku udah pesenin buat Bunda, besok baru dateng katanya gitu, baru sampai. Oke, aku bilang kayak gitu. Cici apa ya dia bilang ya? Pokoknya dia bilang, kan aku tadi malam bilang mana sih kadonya? Besok gitu kata dia. Jadi hari ini belum tahu nih Cici kadonya apa. Cuman ya pasti mereka tulisan, ucapan. Terus tadi Cici udah kemarin bikinin gambar gitu. Jadi udah ya happy lah, anak-anak happy aja, aku udah happy, mereka excited. Ya pastinya seneng banget karena Bunda kan udah tambah usia dan Bunda juga makin sehat. Terus Bunda pastinya makin harus kuat untuk ngejagain kita bertiga gitu. Pastinya buat Bunda panjang umur, sehat selalu, dan murah rezeki terus. Apapun yang Bunda lakukan, semoga dilancarkan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel.
Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.